betul-betul sampai di titik anjlok. Semua rencana pemerintah tentang penyusunan anggaran sekarang banyak yang berubah. Perusahaan-perusahaan banyak yang berhenti beroperasi. Karyawan-karyawan bingung bagaimana besok, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan. Ada pesta-pesta yang dibatalkan, ada rencana-rencana perjalanan yang dibatalkan, ada rencana pembangunan yang dibatalkan, dengan satu pertanyaan besar, kapan ini berakhir? Sampai kapan semua ini? Satu pertanyaan bukan cuma bagi jemaat, juga buat hamba-hamba Tuhan. Satu pertanyaan bukan cuma untuk rakyat, tapi juga untuk para pemimpin. Semua bingung. Kalau kita menghadapi musuh, pasukan dari luar, mungkin bisa dideteksi dengan radar, bisa dideteksi oleh intelijen, bisa dideteksi dengan banyak mata-mata pikiran spionase berangkal. Tapi kalau virus corona, kita nggak tahu di mana dia, tapi dia ada. Kita nggak lihat di mana dia, tapi dia menakutkan. Menakutkan bukan cuma karena dampak virusnya secara langsung ke tubuh, tapi juga menakutkan karena dia masuk ke semua sektor. Bayangkan kota-kota sepi, pasar-pasar sepi, toko-toko tutup, bandara-bandara banyak membatalkan penerbangan, maskapai-maskapai terancam gulung tikar. Orang menjerit tapi nggak tahu mau lapor sama siapa. Saudara terkasih, malam ini firman Tuhan untuk kita. Saya mengajak kita membuka dalam kitab kita. Yang pertama, pembacaan pertama kita akan melihat dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Ayo buka kitab yang di rumah. Amsal 11 ayat 4. Sama-sama kita membaca pada hitungan yang ketiga. Amsal 11 ayat 4. 2, 3. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kalau bicara tentang harta, kita nggak hanya berbicara tentang fulus, tentang uang, tentang aset, tentang deposito, tentang harta, tentang isi uang dompet kita, bukan. Tahun 90-an ada satu acara televisi yang sangat populer, Keluarga Cemara. Dan acara itu mempopulerkan sebuah lagu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga, kata lagu itu. Dan harusnya seperti itu. Tapi dalam situasi-situasi yang sedang terjadi sekarang, keluarga kadang nggak bisa berbuat banyak. Ada orang tua yang anak-anaknya di perantauan. Orang tua bingung bagaimana anakku di sana. Tetapi di saat yang sama dia juga bingung bagaimana kalau anakku pulang. Dia membiarkan anaknya di sana, dia cemas. Dia mau menyuruh anaknya pulang, juga dia bingung. Kenapa? Kalau terpapar. Pemerintah sudah memberi anjuran. Bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi, mereka berkata, kalau bisa jangan mudik. Jangan mudik dulu. Kepala daerah berkata, perantau-perantau jangan pulang dulu. Kira-kira kepala daerah itu nggak punya keluarga? Pasti punya. Kira-kira presiden, menteri-menteri yang itu nggak punya keluarga? Pasti punya. Mereka juga ingin berkumpul. Mereka juga punya kebiasaan mudik. Tapi situasi sekarang ini, keluarga di sana atau keluarga pulang, sama membingungkannya. Tidak sedikit yang serba salah. Bagaimana anakku di sana? Tapi kalaupun punya uang sekarang, belum tentu penerbangan bisa. Oke, penerbangan bisa. Orang tua juga khawatir. Pada hari kemurkaan,
harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Satu lagu Batak yang populer sampai sekarang, anak kokido hamoraon dia, anakku itulah kekayaan bagiku. Jujur, tidak sedikit sekarang anak menjadi salib, anak menjadi beban, anak membuat air mata mengalir, atau sebaliknya. Nak, hari kemurkaan, harta tidak berguna. Dalam situasi yang sekarang, banyak orang yang terpapar itu. Kurang apa mereka? Mereka bisa membayar pengobatan mahal, tapi itu tidak menolong. Sekarang terjadi di bangsa kita, mungkin sudah 1400, 1500-an yang positif, 120 sekian barangkali yang sudah meninggal dunia. Kira-kira di antara mereka punya uang nggak? Punya uang, punya kemampuan. Pemerintah menggelontorkan dana, tapi korban tetap berjatuhan. Kenapa? Ada saat harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bagi yang sebagian, bicara tentang harta itu berbicara tentang jabatan, tentang kedudukan. Orang habis-habisan supaya punya jabatan, punya kedudukan. Sekarang jabatan itu banyak tidak menjamin apa-apa. Tidak ada yang kebal terhadap virus corona. Semua bisa terpapar. Politikus berapa sudah meninggal dunia? Menteri sudah sakit positif. Pendeta belasan, beberapa puluh barangkali. Dokter cukup banyak. Tidak ada profesi yang bisa berkata kami kebal. Hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lalu bagaimana kita saudara yang sedang ada pada situasi ini? Kemana kita harus berlari? Kemana kita harus berlari? Para pengusaha berteriak sama pemerintah, tolong kami, bagaimana kami ini? Kemana mau berlari? Pemerintah mau teriak sama siapa? Jemaat mau teriak sama siapa? Hamba-hamba Tuhan mau teriak sama siapa? Orang tua yang menangis mau teriak sama siapa? Pasien yang sedang terbaring di rumah sakit mau teriak sama siapa? Sekarang orang takut ke ATM. Kemarin ada satu tayangan, ada orang yang meludah ke ATM. Sekarang mulai ada berita uang kertas yang beredar juga bisa menjadi sarana. Ada banyak kabar-kabar yang menakutkan. Tidak punya uang salah, mau ambil uang juga serba salah. Pegang uang mau belanja juga sekarang sudah, para petugas juga sudah mulai banyak yang terbatas. Bank-bank mengurangi jam operasionalnya. Kemana kita harus berlari? Kemana kita harus berlari? Mungkin juga ada pendeta-pendeta yang menyaksikan acara ini. Mungkin sudah berapa lama tidak ada ibadah di tempat sudah. Bagaimana? Kemana kita berlari? Mazmur pasal 121 ayat yang ke-1. Mazmur 121 ayat 1 mulai saya membaca. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sebagian berkata gunung-gunung ini berbicara tentang masalahnya. Masalah yang setinggi gunung, yang tak bisa teratasi, terlewati.
Masalah mungkin yang begitu banyak, yang nggak tahu kapan selesainya. Sekarang pedagang-pedagang menjerit, yang biasa bekerja tiap hari pagi-pagi. Kenapa? Karena begitu sepi. Pasar-pasar sepi, orang takut, ketakutan. Pelabuhan sepi, bandara sepi, lalu lintas keuangan sepi. Di saat yang sama orang takut tentang penyakit ini. Di saat yang lama orang menjerit, kami nggak punya uang. Bayangkan di India beberapa hari yang lalu, ratusan ribu pekerja berjalan kaki karena lockdown. Semua pengangkutan dihentikan. Mereka sudah memikirkan, kami nggak punya uang untuk membayar kos. Bagaimana? Mereka ratusan ribu orang berjalan kaki, ratusan kilometer berjalan kaki. Tapi ada yang mati di tengah jalan. Sekarang kesulitan ekonomi masuk ke hampir semua lini. Sekarang punya uang belum tentu bisa beli masker. Selain karena maskernya langka, harganya selangit. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung persoalan yang begitu banyak. Ngurus keluarga yang sakit, ngurus keluarga yang punya persoalan yang lain, ngurus suami yang sakit, ngurus istri yang sakit, ngurus anak yang berteriak ini itu. Rasanya begitu banyak persoalan sampai setinggi gunung. Dari manakah pertolongan? Mau menjerit sama siapa? Tidak sedikit orang-orang yang sakit nggak tertolong. Kenapa? Rumah sakitnya penuh. Mereka datang dan nggak tahu cari pertolongan sama siapa. Nanti antri penuh, kamar-kamar penuh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Mungkin saudara yang sedang ada di rumah karena sedang terisolir. Mungkin ada seorang anak yang ribuan kilometer dari orang tuanya dan kau merasa sendiri. Ya, beberapa hari lalu Menteri Keuangan di satu distrik Jerman bunuh diri karena takut dampak ekonomi krisis corona ini. Menteri bunuh diri. Dari manakah pertolongan kita? Ayat ini jawaban bagi saya dan saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga. Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang, atau bulan pada waktu malam. Saudara, saya tidak meremehkan virus Corona COVID-19. Itu serius. Tapi coba kita jujur. Mungkin ketakutan akan virus ini mengakibatkan kesukaran yang jauh lebih besar daripada kekuatan virus itu sendiri. Ketakutan dan rasa cemas, rasa was-was yang berlebihan, itu membuat penyakit-penyakit lain bermunculan. Insomnia, darah tinggi, kurang darah, darah rendah. Kenapa? Karena cemas yang berlebihan, curiga yang berlebihan. Belum lagi masalah ekonomi yang jelas di depan mata. Sekarang semua dalam kesusahan. Dari manakah datang pertolongan kita? Yang pertama dan yang terutama,
pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan tidak tidur. Mungkin kita nggak bisa minta tolong sama keluarga. Mungkin tidak bisa minta tolong sama perusahaan tempat engkau bekerja. Jujur saudara, beberapa hari lalu ada satu telepon datang kepada saya dari jauh. Oh, tolonglah datang ke rumah. Bapak saya sakit. Memang orang tuanya tidak jemaat kita. Terus saya katakan, maaf, Bapak berjemaat di mana? Di gereja ini om. Dia sebut nama gereja. Saya bilang, tolong hubungi gereja itu. Maaf hari-hari ini, karena situasi dan kebijakan pemerintah, kami tidak kemana-mana. Hari-hari ini, dari mana datang pertolongan kita? Orang datang ke rumah, datang dari jauh, saudara mungkin takut. Orang buat pesta, disuruh bubar. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pegang itu saudara. Di rumahmu saat ini, di kamar tertutup saat ini, bilang sama dirimu dan sama diriku, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhan yang menjaga anakmu. Tuhan yang menjaga orang tuamu. Tuhan yang menjaga keluargamu. Tuhan yang menjaga kesehatan kita. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dengar, Ia akan menjaga nyawamu. Dengar, Ia akan menjaga nyawamu. Yang sedang terbaring sekarang percaya, Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan penyembuhmu, Tuhan pemulihmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dengar, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang, dari saat engkau menyaksikan ini sampai selama-lamanya. Besok bagaimana? Tuhan penjaga. Lusa bagaimana? Pertolonganmu dari Tuhan. Minggu depan bagaimana? Tuhan penjaga hidup kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, hari ini dunia seperti dalam satu masa kemurkaan. Seperti masa kemurkaan. Beberapa orang-orang yang jadi saksi mata perang Timur Tengah, perang dunia kedua, mereka berkata bahwa situasi sekarang lebih parah daripada waktu perang dunia, lebih parah daripada waktu perang Arab. Kalau dulu ada sirene, kedengaran suara musuh. Sekarang mana musuhnya? Dia datang dengan teror yang menakutkan. Dalam senyap, mana musuhnya? Ancaman PHK. Mana musuhnya? Ancaman dirumahkan. Mana musuhnya? Kesulitan ekonomi. Semua terdampak karena virus corona. Tapi pegang teguh. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati.
saudara yang ada di rumah, engkau yang di tempat kos, engkau yang sedang di penginapan, engkau yang di rumah sakit, saudara-saudara yang sedang sehat sekarang, mari berdiri nyanyikan lagu ini. Engkau yang sedang terbaring sakit, engkau boleh melipat tanganmu dan berdoa. Yang di ruangan ini kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan sebuah lagu penyembahan kita. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Kita tidak tutup mata. Betul, situasi menakutkan. Kita tidak menutup mata. Betul, sekarang mencekam. Tapi ingat firman Tuhan, penolong kita datang dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semua Dia yang ciptakan, dan Dia yang akan mengakhiri. Sebabnya Tuhan menjaga saudara dan saya. Tuhan menjaga keluarga kita. Tuhanlah menjaga anak-anakmu yang jauh dari jangkauan. Tuhan yang menjaga engkau. Tuhan yang menjaga aku. Engkau yang sakit, Tuhan penyembuhmu. Tuhan penyembuhmu. Sambil kita bernyanyi, mari yang bisa angkat tangan, angkat tangan. Nanti saudara yang sedang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan percaya, lewat doa dan penumpangan tangan saat ini, maka Tuhan Sang Penyembuh juga akan melawat saudara dan saya. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, seberapa banyak yang menyaksikan tayangan ini, seberapa banyak yang sedang ikut mengangkat tangan saat ini, berdoa Tuhan, bahkan tangan-tangan yang ditempatkan pada bagian tubuhnya yang sakit,
yang sakit di bagian kepala, bagian telinga, di bagian mata, sakit di jantungnya Tuhan, bahkan sakit di tengkuknya, sakit di parunya Tuhan, diabetes, kanker, tumor, apapun itu Tuhan, hernia, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah penolong kami, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tidak terlelap, penjaga Israel tidak terlelap, tidak tertidur Tuhan. Engkau menjaga kami hari ini sampai selama-lamanya. Berdoa kami Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh dari jangkauan kami, untuk keluarga kami yang jauh dari kami, dan kami dalam posisi serba salah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ada saatnya pada hari kemurkaan harta benda tidak berguna, tetapi kebenaran meluputkan kami dari maut. Itu sebabnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dalam situasi ini, dalam situasi ekonomi yang sedang hancur-hancuran, dalam situasi politik yang sedang mencekam, dalam situasi penyebaran virus COVID-19 yang sangat menakutkan Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga anak-anak kami, Tuhan menjaga orang tua kami, Tuhan menyembuhkan suami, menyembuhkan istri, menyembuhkan anak, bahkan juga menjamin kehidupan kami. Berdoa kami untuk bangsa kami Indonesia, buat pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Kiai Haji Maruf Amin Tuhan, seluruh kabinet kerja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka, sertai mereka Tuhan, sertai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dalam situasi mereka yang begitu berat ini. Masih banyak caci maki kepada mereka Tuhan, ampuni orang-orang itu. Kau berkati pemimpin kami, Kau pagari keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin kota kami, provinsi kami, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, bahkan seluruh Indonesia. Kami berdoa berikan ketenangan Tuhan. Aku berdoa buat Bapak pimpinan gugus tugas untuk masalah Corona COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus juga Engkau berikan ketenangan. Buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI dan semua kepala kesatuan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik. Yang sedang susah terhiburlah, yang sakit sembuhlah, dan juga yang sedang berbuat berat tertolonglah. Terima kasih buat saudara-saudara kami, seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah jiwa kami boleh tenang, karena Tuhan menjaga kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita. Kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan Roh Kudus Allah bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Dengan nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.